simak hingga selesai ya, karena ini bisa menambah khazanah pengetahuan mengenai sisi keamanan dari telepon genggam yang selalu kita bawa kemanapun kita pergi. Ponsel kita saat ini bukan sekadar alat komunikasi, ia adalah pusat identitas, dompet digital, dan portal privasi yang sangat intim. Namun, seiring dengan kekuasaan besar ini, muncul risiko yang agresif. Para penjahat siber mengikuti aturan Willie Sutton. Mereka pergi kemana uang itu berada, dan di era modern, uang itu ada di genggaman Anda. Berikut adalah 10 ancaman paling mengerikan yang pernah mendiami ekosistem Android dan iOS. 1. Droid Dream, pencuri di balik tirai Google Play. Droid Dream adalah salah satu malware paling ikonik yang berhasil menembus benteng Google Play Store. Malware ini tidak datang sebagai aplikasi asing, melainkan repackaging dari aplikasi populer yang sah. Begitu dipasang, Droid Dream menjalankan layanan setting di latar belakang untuk mencuri nomor identitas unik perangkat, IMEI dan IMSI, dan mengirimkannya ke server jarak jauh. Lebih berbahaya lagi, ia menggunakan eksploitasi seperti Rage Against the Cage untuk mendapatkan akses root yang memberinya kendali penuh atas sistem tanpa sepengetahuan pengguna. 2. Zitmo, Zuez in the Mobile, hantu perbankan digital. Zitmo adalah sepupu seluler dari malware perbankan desktop Zuez. Fokus utamanya adalah mencuri EMTAN, Mobile Transaction Authentication Number, kode OTP yang dikirim bank melalui SMS. Zitmo sering menyamar sebagai aplikasi keamanan seperti Trusted Rapport. Ketika Anda melakukan transaksi bank, Zitmo secara diam-diam mencegat SMS dari bank dan meneruskannya ke server penjahat, memungkinkan mereka menguras rekening Anda dalam sekejap. 3. Nikki Spy, mata-mata dalam saku Anda. Nikki Spy adalah definisi nyata dari spyware. Malware ini memiliki kemampuan menakutkan untuk merekam panggilan telepon, melacak lokasi GPS secara real-time, dan bahkan mengaktifkan mikrofon ponsel untuk merekam suara di sekitar saat layar ponsel mati. Perangkat yang terinfeksi akan secara otomatis menjalankan layanan mata-mata ini setiap kali ponsel dinyalakan ulang. Boot. 4. SMS Zombie, zombie pembayar tagihan. Muncul di pasar aplikasi pihak ketiga, SMS zombie sangat sulit dideteksi karena tidak meminta izin mencurigakan saat pertama kali dipasang sebagai wallpaper hidup. Namun begitu aktif, ia memaksa pengguna memberikan hak administrator perangkat. Setelah mendapatkan hak ini, SMS zombie akan mencegat semua SMS terkait transaksi finansial dan menghapusnya agar pengguna tidak sadar ada tagihan ilegal yang sedang berjalan. 5. Fake token, pemanen kredensial palsu. Fake token menggunakan strategi rekayasa sosial yang sangat cerdik dengan meniru logo bank-bank besar seperti Santander atau BBVA. Malware ini menampilkan antarmuka palsu menggunakan WebView yang meminta pengguna memasukkan kata sandi bank mereka untuk menghasilkan token keamanan. Padahal setiap karakter yang Anda ketik langsung dikirim ke server penipu. 6. iKey, worm pertama di tanah iOS. Pada tahun 2009, pengguna iPhone yang melakukan jailbreak dikejutkan oleh foto Rick Astley yang tiba-tiba menjadi wallpaper mereka. iKey adalah worm pertama yang menginfeksi iOS dengan memindai perangkat yang mengaktifkan SSH, tetapi lupa mengubah kata sandi default Alpine. Meski varian pertamanya bersifat jahil, iKey membuktikan bahwa iPhone pun tidak kebal terhadap serangan jaringan. 7. iKey.B, botnet iOS yang mematikan. Jika iKey asli adalah lelucon, varian iKey.B, sering disebut adalah ancaman serius. Malware ini mengubah iPhone yang terinfeksi menjadi bagian dari botnet. Ia memiliki kemampuan untuk menerima perintah jarak jauh, command and control, untuk mencuri data pribadi dan menjalankan perintah berbahaya lainnya pada perangkat pengguna yang tidak waspada. 8. Find and call, pencuri kontak di App Store. Ini adalah kasus langka di mana malware berhasil menyelinap masuk ke Apple App Store dan Google Play sekaligus. Find and Call bekerja dengan mengunggah seluruh daftar kontak pengguna ke server web mereka.
yang kemudian digunakan untuk meluncurkan kampanye spam SMS massal yang seolah-olah berasal dari nomor Anda sendiri. 9. Instastock, kuda Troya penembus kode. Instastock adalah aplikasi yang digunakan peneliti keamanan Charlie Miller untuk membuktikan kelemahan dalam proses peninjauan Apple. Aplikasi ini tampak seperti pelacak saham biasa, tetapi di dalamnya tersembunyi bug null day yang memungkinkan aplikasi mengunduh dan mengeksekusi kode yang tidak ditandatangani, unsigned code. Ini adalah pelanggaran serius terhadap model keamanan iOS yang biasanya sangat ketat. 10. JSMS Hider. Penyusup lewat sistem custom, JSMS Hider, adalah ancaman unik yang menargetkan pengguna Android yang menggunakan custom ROM. Malware ini memanfaatkan fakta bahwa beberapa ROM custom ditandatangani dengan kunci pribadi, private key, yang sudah diketahui publik. Dengan menandatangani dirinya sendiri menggunakan kunci tersebut, JSMS Hider mendapatkan izin tingkat sistem, signature level, yang memungkinkannya menginstal perangkat lunak lain secara diam-diam. Lalu bagaimana status mereka sekarang ini? Malware dan spyware yang disebutkan itu sebagian besar merupakan ancaman lama dari era awal Android dan iOS, sekitar 2010 sampai 2012, yang sudah tidak aktif atau relevan pada tahun 2026 ini. Status terkini, mereka menunjukkan tidak ada laporan infeksi baru atau kampanye aktif berdasarkan data keamanan terbaru, karena telah dinetralisir oleh pembaruan sistem operasi dan toko aplikasi. Status Android malware. Droid Dream, trojan pertama di Google Play 2011, mencuri data via rootkit. Sudah mati sejak 2012. Tidak ada deteksi hari ini. Zitmo, Zeus in the Mobile, varian Zeus untuk banking, 2011. Tidak aktif lagi, digantikan malware modern seperti trojan perbankan baru. Nicky Spy, spyware langka, 2012. Curi data pribadi. Tidak ada aktivitas terkini, dianggap punah. SMS Zombie, mengirim SMS premium diam-diam, 2011. Sudah diblokir, tidak relevan di Android modern. Fake Token, pencuri token perbankan, 2014. Tidak ada laporan baru, kalah oleh Google Play Protect. JSMS Hider, menyembunyikan SMS berbahaya, 2013. Sudah obsolete, tidak terdeteksi belakangan. Status iOS spyware _worm. iKey, worm pertama iOS via jailbreak, 2009. Hanya infeksi perangkat jailbroken lama, tidak memengaruhi iOS terkini. iKey.B, varian botnet iKey, 2010. Sudah mati, iOS sandboxing mencegahnya. Find and Call, spyware curi kontak 2010 di App Store palsu, dihapus Apple. Tidak ada ancaman saat ini. Instastock, trojan via app palsu 2010. Punah setelah App Store purge, tidak aktif. Peringatan utama hari ini adalah malware baru seperti Android.Mobidash atau Face Stealer di Play Store. Bukan yang lama ini. Gunakan antivirus terkini dan hindari sideload untuk aman. Ancaman malware dan spyware terkini untuk Android dan iOS per Februari 2026. Simak baik-baik ya untuk awareness. Berikut ini adalah 10 ancaman malware _spyware terbesar terkini untuk Android dan iOS per Februari 2026 berdasarkan tren keamanan cyber global. Ancaman ini aktif menyebar melalui aplikasi palsu di Play Store _App Store, sideload, atau eksploitasi NFC _phishing dengan fokus pada pencurian data finansial dan pengawasan. Ancaman Android teratas. 1. Fake money. Trojan perbankan paling dominan, curi kredensial via overlay palsu. Aktif terdeteksi 16% kasus global. 2. Triada. Botnet dalam firmware palsu, kendalikan SMS _kripto. Varian baru Z sangat licik. 3. Mobidash. Adware agresif plus stealer. Lonjakan 151% sejak 2025. Serang via game rogue. 4. Supercard X NFC skimmer ubah HP jadi pembaca kartu curian.
sulit dideteksi antivirus. 5. Clay Rat. Erat Rusia. Selfie curi plus SMS blast. 600 plus varian. Baru Q4 2025. Ancaman iOS teratas. 1. Flexi Spy. Spyware komersial, rekam panggilan garis miring lokasi. Aktif via Enterprise Certificate palsu. 2. Pegasus. NSO. Zero click via iMessage. Target elite. Update iOS 19 blokir sebagian. 3. Hidden ads. Adware plus dropper di App Store sideload. Lonjakan di game 500.000 plus download. 4. Sparket. OCAR Trojan Scan Gallery untuk seed crypto. 250.000 infeksi Play Store. 5. QQ Spy. State-sponsored exploit WebKit aktif target aktivis Asia Tenggara. Jika informasi ini menarik dan klik buatmu, jangan lupa untuk subscribe ya, dan share ke teman lain untuk awareness mereka juga. Bagaimana mencegah mereka masuk ke ponsel Anda? Berdasarkan saran para ahli dalam sumber materi, berikut adalah langkah pencegahan singkat namun krusial. 1. Gunakan autentikasi. Pasang kunci layar minimal 6 digit atau pola yang rumit. Jangan lupa pasang PIN pada kartu SIM Anda. Untuk mencegah pencurian kode OTP melalui pemindahan kartu ke HP lain. Aktivasi 2EFA plus VPN untuk banking 2. Hindari routing dan jailbreaking. Kecuali Anda ahli teknis, jangan merusak sistem keamanan bawaan ponsel. Melakukan hal ini akan menghancurkan sandbox yang melindungi data antar aplikasi. Jailbreaking ini biasanya dilakukan pada ponsel curian, karena tidak mudah menembus keamanan OS asli sebelumnya. 3. Hanya gunakan toko resmi. Selalu install aplikasi dari Google Play Store atau Apple App Store. Aktifkan fitur Verify Apps pada Android. 4. Tinjau izin aplikasi. Berhenti sejenak dan pikirkan. Mengapa aplikasi wallpaper butuh izin untuk membaca SMS atau daftar kontak Anda? Jika tidak masuk akal, batalkan pemasangan. 5. Perbarui sistem secara teratur. Selalu install pembaruan OS dan aplikasi. OTA updates segera setelah tersedia. Pembaruan ini seringkali menambal lubang keamanan yang digunakan malware untuk routing otomatis. Saran hari ini, update OS ke Android 15 plus /iOS 19. Aktifkan Play Protect /app privacy. 6. Waspadai Wi-Fi publik. Hindari transaksi perbankan di Wi-Fi gratisan. Gunakan koneksi data seluler 3G / 4G / 5G yang lebih sulit diintercept melalui serangan man in the middle. 7. Pasang solusi keamanan. Gunakan perangkat lunak antivirus atau anti-malware terpercaya pada Android, seperti Lookout atau McAfee. 8. Ubah kata sandi. Default. Jika Anda menggunakan layanan teknis seperti SSH pada perangkat, segera ubah kata sandi defaultnya. 8. Hindari sideload game dewasa. Scan rutin pakai Malwarebytes /Kaspersky. Ingat, kesadaran Anda adalah garis pertahanan terakhir. Jangan biarkan penipu memanfaatkan ruang hidup kecil di ponsel Anda untuk keuntungan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe with ponselmu ya, dan ikuti terus info Zona Aman HP Channel.